Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 3 Juli 2021. Kita merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Selamat pesta nama untuk saudara sekalian yang merayakan nama Santo Thomas, juga untuk lingkungan Santo Thomas Rasul, dan juga untuk gereja Santo Thomas Rasul Bojong Indah. Santo Thomas atau juga disebut Didimus termasuk dalam kelompok 12 Rasul Tuhan. Thomas lahir di Galilea dan bekerja sebagai nelayan pembantu. Rasul Thomas ini dikenal sebagai rasul yang polos, spontan, dan sekaligus pemberani. Sikap polos dan spontannya nampak sekali dalam firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Ketika ia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku itu dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak percaya." Namun dari pernyataan ini lahirlah sebuah pengakuan iman yang penuh penyembahan. Santo Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Menurut tradisi, Rasul Thomas ini bermisi ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Ia wafat di Malaipur, Madras pada 3 Juli tahun 72. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, "Hai Thomas, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Thomas yang juga disebut Didimus artinya adalah kembar. Namun dalam kitab suci tidak pernah dikisahkan siapa yang menjadi saudara kembaran Thomas. Lantas, siapakah saudara kembar dari Thomas? Mungkin kita adalah saudara kembar dari Rasul Thomas. Kita yang kadang-kadang ragu-ragu untuk meyakini dan mempercayai penyertaan Tuhan dalam hidup. Kita yang kadang takut, cemas, dan khawatir karena tidak percaya akan Allah yang menyertai dan Allah yang sanggup mengatasi apapun yang kita hadapi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang penampakan diri Yesus kepada para muridnya minus Thomas di dalamnya. Ketika para rasul lain mengisahkan
bahwa mereka telah melihat Tuhan. Dengan sikap skeptisnya Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak percaya." Sikap skeptis ini secara etimologis diambil dari kata skeptomai, senada dengan nama Thomas, Tomai. Sikap skeptis yang menggambarkan diri Thomas yang meragukan dan mempertanyakan kebenaran. Maka 8 hari kemudian Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu ke dalam tanganku dan ulurkanlah tanganmu ke dalam lambungku, dan percayalah, jangan engkau tidak percaya lagi." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini bersabda, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Inilah iman, yakni walau kita tidak melihat Yesus secara live, namun kita sungguh meyakini dan percaya kepadanya. Karena kita sungguh merasakan dan mengalami Tuhan yang senantiasa menyertai dan mencintai kita. Mari, kita jangan lagi ragu dan tidak percaya akan penyelenggaraan kasih Allah dalam hidup kita. Semoga kita semakin kuat meyakini akan Allah yang senantiasa menyertai. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.